wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan konsep kebutuhan dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Rakan Abdil A'la serta teman saya Muhammad Fikri Faturuman dan Ahmad Fatuni Waluyo. A. Utilitas kebutuhan dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi, utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif yang dicapai. Dengan jumlah ini, seseorang bisa menentukan meningkatkan atau menurunnya utilitas, dan kemudian menjelaskan kebiasaan ekonomis dalam koridor dari usaha untuk meningkatkan kepuasan seseorang. Unit teoritikal untuk penjumlahan utilitas adalah util. Dalam ekonomi neoklasik, rasionalitas didefinisikan secara tepat dalam istilah dari kebiasaan memaksimalkan utilitas di bawah keadaan ekonomi tertentu sebagai kebiasaan usaha hipotetikal. Utilitas tidak membutuhkan adanya keadaan mental seperti kebahagiaan, kepuasan, dan lain-lain. B. Konsep Islam tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan, di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syariah, tujuan syariah. Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia, maslahat al-ibad. Oleh karena itu, semua barang dan jasa yang dimiliki maslahah akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, konsep maslahah sangat tepat untuk diterapkan. Menurut Syatibi, maslahah adalah pemikiran atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dan tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini, dan perolehan pahala untuk kehidupan akhirat. Syatibi membedakan maslahah menjadi tiga, yaitu kebutuhan, daruriyah, perlengkapan, hajiyah, dan perbaikan tahsiniyah. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan manusia maksi terdiri dari tiga jenjang. Yang pertama, daruriyat atau primer, merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harga. Yang kedua, hajiyat atau sekunder, maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan untuk menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, hal tersebut tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya, jenjang hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang daruriyat, atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia. Yang ketiga, tahsiniyat atau tersier, maksudnya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Dalam Islam ada kebijakan yang dinamakan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer tiap orang secara menyeluruh. Berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya. Sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup atau lifestyle tertentu, Khalaf memberikan penjelasan mengenai maslahah sebagai berikut, bahwa tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum ialah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan menghindari bahaya. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka. Seorang ahli hukum yang muslim tentunya mensyariatkan hukum dalam berbagai sektor kegiatan manusia untuk merealisasikan pokok-pokok daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah bagi perorangan dan masyarakat.
Lebih jauh, Alaf mengatakan yang terpenting dari 3 tujuan pokok itu adalah daruri dan wajib dipelihara. Haji boleh ditinggalkan apabila memeliharanya merusak hukum daruri, dan tasini boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum daruri dan tasini. Jadi semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi elemen pokok daruri telah dapat dikatakan memiliki maslahat bagi umat manusia. Semua kebutuhan dalam tidak sama penting. Kebutuhan ini meliputi tingkatan, yaitu tingkatan di mana 5 elemen pokok di atas dilindungi secara baik, tingkat di mana perlindungan 5 elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat perlindungannya, tingkat di mana 5 elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik. Semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan atau kualitas untuk melindungi, menjaga, dan memperbaiki atau salah satu daripadanya terhadap elemen pokok, maka barang dan jasa tersebut memiliki maslahat. C. Perbedaan maslahat dan utilitas. Maslahat perilaku konsumen dalam Islam menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahat maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas dalam ekonomi Islam bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan maslahat yang diperolehnya dalam konsumsi. Dalam Al-Quran, kata maslahat banyak disebut dengan istilah manfaat atau manafi, yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis, sehingga maslahat mengandung pengertian kemanfaatan duniawi dan akhirat. Konsep maslahat ini diderifikasikan dari konsep maqasid syariah yang berujung pada masalih al-ibad, kemaslahatan hamba atau manusia. Menurut Imam Syatibi, istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada 5 elemen dasar menurut beliau, yakni agama, kehidupan atau jiwa, properti atau harta benda, keyakinan, intelektual, dan keluarga atau keturunan. Dengan kata lain, maslahah meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan. B. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. 2. Utilitas. Secara bahasa, utility berarti berguna, membantu, atau menguntungkan. Dalam konteks ekonomi, utilitas diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa dirasakan sebagai rasa tertolong dari kesulitan karena mengkonsumsi suatu barang. Karena rasa inilah, utilitas sering diartikan juga sebagai kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen. Dengan demikian, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. 3. Perbedaan maslahat dan utility. A. Konsep maslahat dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dikoneksikan dengan keinginan. B. Utility atau kepuasan bersifat individualis. Maslahat tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, tetapi bisa dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok masyarakat. C. Maslahat relatif lebih objektif karena didasarkan pada pertimbangan yang objektif tentang halal atau baik, sehingga suatu benda ekonomi dapat diputuskan apabila memiliki maslahat atau tidak. Sementara utilitas mendasarkan pada kriteria yang lebih subjektif, karenanya dapat berbeda antara individu satu dengan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Buat kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.